Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan komunikasi efektif untuk menunjang pembelajaran, kita masuk pada pertemuan yang kelima. Ya, pada pertemuan yang kelima ini adalah tentang hambatan komunikasi ya. Jadi tidak semua apa yang kita inginkan itu terkadang tercapai ya. Ada kalanya menemui kegagalan atau hambatan-hambatan. Begitu juga di dalam komunikasi. Tidak semua komunikasi yang kita utarakan itu berhasil. Ada kalanya mengalami hambatan. Apa saja hambatan yang terjadi selama berlangsungnya komunikasi? Di antaranya yang pertama adalah hambatan mekanik. Bagaimana itu? Yaitu hambatan disebabkan media saluran. Ya. Seperti apabila kita menghubungi kerabat yang tinggal di pelosok daerah, itu kan sulit sinyal, sehingga mereka tidak sering online. Ya. Sehingga mungkin aktivitas untuk komunikasi menjadi terganggu. Daerah terpencil, atau ketika mungkin seperti di luar Jawa yang di hutan, misalkan memang ada pekerjaan proyek di hutan. Nah, ini agak sulit. Atau ketika bertelepon, ternyata jaringannya atau sinyalnya kurang bagus. Ya. Maka ini juga menjadi hambatan mekanik. Sebagaimana Bapak Ibu ketika mengikuti pelatihan-pelatihan di e-guru maupun di yang lainnya, ya, ketika join Google Meet atau Zoom, tahu-tahu terlempar, artinya live sendiri. Kenapa? Karena dikarenakan jaringannya yang kurang bagus. Atau jaringannya di Bapak Ibu sudah bagus, tetapi jaringan di pemateri atau yang berbicara ketika itu kurang bagus, sehingga gambarnya buram, atau kalau istilahnya di YouTube itu buffering ya, muter terus, itu nggak selesai-selesai. Karena apa? Karena jaringan yang buruk. Intinya hambatan mekanik ini berkaitan dengan teknologi ya. Seperti itu ya, hambatan mekanik. Ini menjadi hambatan ketika kita mau berkomunikasi, komunikasi jarak jauh ya, seperti itu. Atau ketika kita pakai handy talkie, itu kan ada jarak tempuh atau jarak maksimal bisa berkomunikasi. Kalau lebih dari jarak itu, maka tidak bisa berfungsi. Kan seperti itu. Atau ketika ini jaringan sudah bagus, tidak ada kendala, ternyata listrik mati, ya, atau baterai HP-nya drop, ya, ya sudah, maka ini terjadi hambatan dalam komunikasi, yaitu hambatan mekanik. Yang kedua adalah hambatan semantik. Ini nanti kita akan bahas lebih agak dalam ya, agak panjang untuk yang ini, tapi kita selesaikan dulu sampai hambatan komunikasi selesai. Yaitu hambatan yang berupa bahasa, berupa adat, dan berupa budaya. Seperti tata cara makan, di lain daerah, lain tata cara makannya, tata cara minta maaf, seperti juga perbedaan bahasa antara kosakata antara kota satu dengan kota yang lain, meskipun sama-sama Jawa, ini juga berbeda. Ya, tata krama unggah-ungguh ini juga berbeda. Kita ambil contoh di sini. Di hambatan semantik yang ini, ya, yaitu tentang perbedaan budaya. Di Indonesia dan di Jepang. Di Indonesia, budaya minta maaf, ya, budaya berkenalan,
berterima kasih atau hendak berpamitan dengan orang lain atau barusan berkenalan dengan orang lain, maka budaya mereka adalah saling menggenggam tangan, yaitu dengan bersalaman. Ini etika budaya kita di Indonesia. Beda dengan tata cara orang Jepang. Mereka bukan dengan bersalaman di dalam mengungkapkan saling misalkan berterima kasih atau saling berkenalan atau mereka minta maaf maupun berpamitan, mereka dengan cara membungkukkan badan. Ya, ini kalau kita rubah maka akan menjadi lucu. Misalkan kita mencoba berpamitan dengan orang lain, ya kita pakai dengan membungkukkan badan, orang lain pasti akan bingung, ya karena memang budaya kita adalah dengan bersalaman. Ya, saya pamit dulu ya, salaman, assalamualaikum, begitu. Kalau di Jepang tidak, dengan membungkukkan badan. Ini kita harus belajar pula ketika kita memang ternyata ada tugas pertukaran pelajar atau pertukaran guru kita ke luar negeri. Ya, maka kita biar tidak terjadi hambatan komunikasi yang berupa semantik ini, kita harus belajar budaya mereka. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah menjumpai ya di sekolah Bapak Ibu ada relawan orang Inggris datang ke Indonesia mengajar bahasa Inggris, atau relawan orang Korea mengajar di Indonesia. Itu mereka selain memperkenalkan budaya Korea mereka juga harus belajar bagaimana budaya kita di Indonesia. Ini pengalaman saya ketika mengajar di sekolah saya. Ada orang Korea sebagai relawan mengajar bahasa Korea di sekolah. Maka mereka, jadi dia memperkenalkan budaya mereka, budaya Korea di kelas-kelas. Dia juga diwajibkan belajar budaya kita, sehingga ketika bertemu dengan guru yang lain, dia tidak membungkukkan badan, tapi mereka bersalaman. Nah, ini karena dia harus belajar budaya kita, biar tidak jadi hambatan semantik tadi. Contoh juga dalam hal mencium, ya. Di kita, anak kecil yang mencium orang tua, ya. Tapi di Arab, pertanyaan yang terakhir yang orang kelima, tua yang mencium anak kecil. Lihat videonya berikut ini. pertanyaan yang terakhir yang kelima, ini yang menjawab ada syaratnya. Syaratnya umurnya tidak lebih daripada 10 tahun. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. أكمل الحديث. Pertanyaannya, Nabi berkata syaratnya umurnya tidak lebih 10 tahun. Yang berjenggot jangan tunjuk tangan. Al-multahila. Pertanyaannya untuk yang menjawab umurnya tidak lebih daripada 10 tahun. Nabi SAW mengatakan, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath." Sempurnakan hadis ini untuk yang tidak lebih usianya dari 10 tahun. Musyir, ta'al ya walad. Ta'al habibi. Sini. Ta'al. Lihat. Anda Syekh. Ta'al, sini. Di samping Syekh, bacakan. إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. لا ما في تسبيح. الله أكبر. Nah, bagi itu. Ya.
Sebentar. Pertanyaan yang terakhir. Nah, seperti itu. Jadi di Arab bukan anak kecil yang mencium tangan orang tua, tapi orang tua yang mencium tangannya anak kecil ini yang belum balik, begitu ya. Karena ada keberkahan ya dalam mencium tangannya anak kecil di situ. Ini apa perbedaan Pertanyaan yang terakhir dalam yang kelima antara budaya kita dengan budaya Arab. Yang selanjutnya ini juga dalam mencium, tapi ini bagi orang dewasa. أريد أن أسأل الشيخ سؤالا لا ينزعج منه ويجيبنا عليه. كم عمر الشيخ؟ 76. حقيقة أنا وجهت السؤال إليه دون غيره لسبب، لأنني رأيت من بدأت الدرس إلى أن انتهيت والقلم بيده، وما ترك القلم من أول الدرس إلى آخره وهو يكتب بدقة، والذي سمعتم هو ملخص لما كتب، وإلا فإنه كتب شيئا كثيرا، فأراه وهو بهذا السن وهمته همة الشباب، بل همته أعلى من همة كثير من الشباب. يوجد كثير من الشباب الآن جالسين ما كتبوا ولا حرفا واحدا. فهذا الشيخ جزاه الله خيرا يعني يعتبر مدرسة في الهمة، ويذكرنا بأن طلب العلم لا يتوقف عند سن معين، بل لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن طلب العلم إلى متى، قال من المحبرة إلى المقبرة، فطلب العلم مستمر. فهذه الهمة من هذا الشيخ الفاضل جزاه الله خيرا حقيقة تعتبر مدرسة وتربية مفيدة لنا الأجمعين بإذن الله سبحانه وتعالى وفائدة. فأسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وأن يوفقه للعلم النافع وأن ينفعه بما علمه وأن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. والشيخ جزاه الله خيرا له عندي عدة جوائز، ليست جائزة واحدة، لو عندي جوائز عديدة وكثيرة أيضا. نعم، وأول جائزة معجلة أقدمها له لأني نسيت محفظتي في البيت، فأنا أهديه ساعتي، هذه الأولى. وأما الجوائز الأخرى فإن شاء الله تصل إليه في بيته. Nah, seperti itu ya. Ini perbedaan di dalam mencium orang dewasa. Mereka di kalangan orang Arab biasa mencium keningnya orang dewasa. Jadi yang muda mencium keningnya orang dewasa. Ini sudah terbiasa. Kalau di kita mencium kening biasanya untuk pasangan, bukan untuk penghormatan. Ya, ini perbedaannya. Ini yang menyebabkan terkadang terjadi perbedaan komunikasi menjadi hambatan semantik. Karena apa? Karena tidak mempelajari budaya, adat, tata cara mereka. Yang selanjutnya, hambatan semantik yang selanjutnya adalah di dalam perbedaan bahasa. Ya. Saya ambil contoh kata dahar antara Sunda dan Jawa. Ya. Dalam bahasa Sunda dan Jawa,
kata dahar ini berarti makan, tetapi memiliki tingkatan yang berbeda antara Sunda dan Jawa. Dalam bahasa Sunda, kata dahar digunakan percakapan dengan orang yang sudah akrab. Karena bagi orang Sunda, kata makan yang tertinggi untuk orang yang sepuh itu dengan kata tuang, bukan dengan kata dahar. Adapun di Jawa, kata dahar adalah tingkatan yang paling tinggi dan biasanya digunakan kepada orang tua. Ini perbedaannya, ya, seperti itu. Atau perbedaan bahasa tulisan, ya. Jika tulisannya LORO ini di dalam bahasa Jawa ini menjadi dua pengertian. Jika kita lafadzkan O-nya bulat, intinya loro, ya, maka maknanya adalah dua, ya. Artinya adalah dua, loro. Itu bahasa Jawa. Tapi jika O-nya sedikit menganga, loro, ya, maka artinya sakit, ya. Maka ini perbedaannya. Kalau dalam tulisan kita tidak bisa menebak ini dua apakah sakit maksudnya, kecuali jika ada tambahan sebelumnya, kata sebelumnya yang mewakili. Sorry, aku loro. Berarti maksudnya saya masih sakit. Ini bahasa Jawanya gitu. Ya. Aku tuku buku kui loro, ya. Maksudnya saya beli buku itu dua, bukan saya beli buku itu sakit, bukan, ya. Dilihat dari konteks kalimatnya. Ini agar tidak terjadi hambatan semantik. Perlu juga belajar bahasa. Ini kalau kita kaji lebih dalam, ini sangat banyak sekali hambatan semantik. Sesama Jawa pun terkadang berbeda. Ya, kita ambil contoh satu lagi. Di Jawa Timur, kata sepeda itu ya sepeda. Kamu naik apa? Naik sepeda. Tapi kalau di Solo, kamu numpak apa? Numpak pit. Pit itu maksudnya sepeda. Ya, seperti itu. Ini perbedaannya. Ini juga pernah terjadi, contoh sendiri ibu saya. Dapat orang Solo. Ya, ibu saya orang Kediri. Dapat orang Solo. Ketika pertama kali setelah menikah dibawa di Solo, itu sama eyang saya, mbah saya, itu ditawari. Nduk, ya. Kamu mau karak, begitu. Sedangkan karak di Kediri, yang dimaksud adalah nasi yang sudah kering. Ibu saya nelongso, ya Allah, masa saya dapat orang Solo ini kok cuma dikasih karak nasi kering. Ternyata di Solo itu yang dimaksud karak adalah kerupuk dari beras. Nah, inilah perbedaannya. Ya, seperti itu contohnya. Baik, kita lanjutkan. Ini yang kedua tadi, hambatan semantik sudah selesai, ya. Sebenarnya kalau kita kaji itu lebih dalam, itu sangat banyak sekali untuk hambatan semantik. Kita sama-sama Jawa Timur saja misalkan, ya. Di Kediri, ketika bilang, anak-anak kemana? Kalau pakai bahasa Jawa, Kediri, cah-cah ning ndi, begitu. Tapi kalau orang Malang, bukan cah-cah, tapi arek-arek ning ndi. Ini sudah perbedaan. Yang ketiga, yang menjadi hambatan komunikasi adalah hambatan fisik, yaitu kendala yang dialami oleh orang tertentu, ya. Seperti misalkan dengan tunanetra atau dengan tunarungu. Biasanya mereka menggunakan bahasa isyarat untuk tunarungu. Nah, yang menjadi kendala, tidak semua orang bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Maka untuk itu, di televisi sekarang banyak penerjemah di sebelah kanan itu bahasa isyarat tunarungu tadi. Untuk apa? Untuk agar tunarungu bisa mendengar atau melihat televisi. Ya. Untuk tunanetra pakai huruf braille. Seperti itu contohnya. Yang keempat, yaitu hambatan kepribadian. Ini berasal dari sifat atau karakter diri sendiri. Nah, untuk kepribadian ini sudah pernah saya jadikan pelatihan pada kompetensi pedagogik memahami karakter peserta didik. Ini kepribadian orang-orang introvert, extrovert. Ya, apabila orangnya introvert, maka sulit untuk mengungkapkan dirinya.
Sehingga ini bisa menjadi hambatan komunikasi. Ketika ditanya kamu kenapa, nggak apa-apa, padahal dia ada masalah. Kenapa? Karena dia orangnya pemalu. Sehingga dia cenderung diam dan hanya mendengarkan orang lain. Dan dia tidak mau mengkomunikasikan apa yang dia rasa. Yang kelima, hambatan usia. Ini menjadi hambatan karena perbedaan usia. Seperti anak bayi, balita, ya, orang dewasa nggak tahu apa yang dimaksud kecuali orang tuanya sendiri. Dan ini biasanya juga terjadi permasalahan antara anak dengan orang tuanya sendiri karena perbedaan usia tadi. Anaknya mungkin karena usianya masih muda sehingga pikirannya terlalu cetek begitu, terlalu rendah. Adapun orang dewasa mikirnya panjang. Nah, seperti itu. Yang keenam atau yang terakhir dari hambatan komunikasi adalah hambatan lingkungan. Ini bisa terjadi karena lingkungan yang tidak kondusif ketika melakukan komunikasi. Misal suara bising kendaraan, ya, atau adanya teriakan sehingga orang ketika berbicara tidak terdengar, atau ketika sound yang terlalu keras. Nah, ini biasa kalau di Jawa itu ketika acara mantenan itu soundnya kan terlalu keras sehingga orang kalau mau bicara harus bengok-bengok ya, teriak-teriak, atau nunggu soundnya mati baru dia bicara. Ini yang terjadilah hambatan lingkungan. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan yang kelima ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya Dodi Yudotomo, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.